Allah masih izinkan kita ya bertemu secara virtual di link Jimit ini ya. Terima kasih juga jazakumullah khairan kepada orang tua yang memang menyempatkan hadir atau menyempatkan untuk ikut di link Jimit ini mungkin dengan beragam aktivitasnya masing-masing ya. Tapi Masya Allah karena ini kegiatannya juga memang berkaitan dengan anak-anak kita, tentulah ya ini menjadi suatu kewajiban kita untuk apa sih gitu ya punya peran di sini gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk keberkahan kegiatan hari ini, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan ya, Bismillahirrahmanirrahim. dan kita akan murojaah satu surat ya, surat pendek saja. Surat apa ya? Ya, tadi sih saya ingat-ingatnya kayaknya surat Al-Insyirah. Kenapa? Karena di sini mungkin berkaitan dengan satu kegiatan yang baru saja akan dilaksanakan nanti dan mungkin setelah lockdown ini juga merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu ya bagi kami guru-guru di sini. Akhirnya ada kesempatan, ada kegiatan yang bisa bertemu langsung dengan anak-anak gitu ya. Nah, apa suratnya? Kita akan baca surat Al-Insyirah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dengan yang apa sih acara yang akan dilaksanakan hari Selasa dan Rabu nanti. Ya. Oke, ya Bunda, kita bersama-sama membaca surat Al-Insyirah. Hitungan 3 bareng-bareng barangkali ya, kayak gitu ya. Oke. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi wa rafa'na laka fa inna fa idza faqadta fanqab wa ila Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti ya, selain mungkin nanti yang memang offline ke Tahura, insya Allah untuk anak-anak atau siswa-siswa yang memang berhalangan pada saat ke Tahura, tetap ada kegiatan yang akan dilaksanakan secara online. Nah, biar efektif dan lebih jelasnya di apa ya di technical meeting Imagnum Outing Fund Project ini, insya Allah sih ya, saya di sini sebagai moderator akan lebih lengkapnya dijelaskan oleh ketua panitia, ketua pelaksana atau kohlab yang akan yang akan dilaksanakan di tahunan nanti. Ya, saya berikan, mangga Bu Indah. Tiba-tiba hadir di sini. Assalamualaikum ayah bunda semua. Waalaikumsalam Bu Indah. Insya Allah sehat-sehat semua ya ayah bunda semua yang ada di sini, yang berikut anak-anaknya juga, insya Allah semuanya sehat-sehat. Ini suara dari bayi. Oh, ini hari. Iya. Alhamdulillah ya Bunda, tiba saatnya nih sebentar lagi kita akan menjalankan acara yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Kami pun sudah sempat share link G-Form tentang perizinan acara ini, dan alhamdulillah dari hasil G-Form itu didapat 60 siswa yang memilih untuk mengikuti kegiatan secara offline langsung di Tahura, dan 10 orangnya memilih untuk kegiatan online dari rumahnya masing-masing melalui link Jimit nanti. Nah, technical meeting kali ini, insya Allah saya selaku perwakilan dari teman-teman, bukan ketua panitia, tidak ada ketua-ketua di sini. Semuanya sama, semuanya memiliki peran yang sama. Saya mewakili teman-teman akan menyampaikan detail tentang kegiatan kita nanti. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dibawa nanti oleh anak-anak maupun ayah bunda semua. Jadi untuk kegiatan ini tidak hanya anak-anak saja yang berkegiatan dan ayah bunda hanya menemani, tidak seperti itu, tapi ayah bunda pun akan ikut terlibat secara langsung bersama anak-anak. Jadi siap-siap nanti menerima misi-misi. Jadi yang akan mendapatkan misi bukan hanya anak, yang akan dikerjain oleh guru-guru bukan hanya anak-anak, tapi ayah bunda juga, ya. Oke, untuk ininya,
Oh, bentar. Bentar, ini saya inikan dulu PowerPoint-nya. Ya. Pak Irfan salah. Oke. Kita hari ini akan technical meeting tentang kegiatan Imagnum Outing Fund Project. Di mana acara ini, kok langsung ke sini? Kok langsung ke sini? Oh iya, betul. Kegiatan ini insya Allah nanti akan dilaksanakan dari hari Senin. Sebetulnya ini suatu rangkaian ya, jadi satu pekan. Tidak hanya di Selasa dan Rabu saja, tapi ini kegiatannya satu pekan. Dan di satu pekan ini beberapa harinya melibatkan ayah bunda semua. Jadi tidak hanya anak-anak saja. Nah, tapi keterlibatannya ada di mana? Bentar ya, semoga susunannya benar. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 60 orang siswa secara offline maksud saya, dan 10 siswa secara online. Nah, untuk panitianya insya Allah nanti setiap harinya akan ada 20 orang panitia yang siap berjaga dan melaksanakan kegiatan ini. Untuk yang kegiatan offline ini dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 April di Tahura. Dan untuk yang online, kami menentukan tanggal 8 April 2021 secara live Jimit. Nah, untuk kegiatannya nanti, karena yang offline ini ditemani dengan oleh ayah atau bunda atau pendamping anak-anak, berarti yang online pun bukan berarti jadi dibiarkan anak-anaknya saja, tapi tetap didampingi oleh ayah, bunda, ataupun pendamping yang kira-kira bisa menemani anak-anak untuk berkegiatan. Jadi tidak hanya anak-anak saja, tidak seperti pembelajaran biasa, tetap ada pendampingan dari ayah, bunda, ataupun yang mewakilinya siapa. Nah, kegiatannya seperti apa? Untuk yang offline nih, untuk yang offline di hari Selasa, untuk yang pergi ke Tahurannya di hari Selasa tanggal 6 April 2021, berikut ini jadwalnya. Kegiatannya akan dibagi menjadi 2 sesi. Itu sesi pagi akan berkumpul langsung di Tahura pada jam 7.30. Jadi diharapkan ayah bunda bisa datang tepat waktu sesuai dengan sesinya. Insya Allah nanti setelah technical meeting ini akan di-share invitation atau tiket untuk mengikuti kegiatan ini, di mana di tiket tersebut sudah ada namanya siapa, kelas apa, terus kebagian di sesi berapa, dan harus datang di tanggal berapa. Nah, kegiatan Bu, maaf nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu Winda. Nggak ada suaranya, Bu. Ibu. Bu Winda, nggak ada suaranya. Ya, sebentar. Nggak ada suaranya ya. Ya, sebentar, Bun. Oke, kalau sekarang sudah ada suaranya? Sudah, Bu Winda. Ada, Bu. Bu. Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Maaf, tadi sepertinya kepencet mic-nya, jadi mute. Nah, untuk saya ulang ya, yang kebagian anak-anak yang kebagian jadwal di hari Selasa untuk ke Tahura, nanti jadwalnya itu hari Senin ada opening, hari Selasa nanti berangkat ke Tahuranya, di hari Rabu anak-anak yang pergi ke Tahura di hari Selasa dapat jatah libur di hari Rabu.
Lalu hari Kamisnya nanti ada game mandiri dan di hari Jumatnya ada special mission. Nah, di hari Selasa ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi disebut siang juga tidak ya, ini menjelang siang. Sesi 2 ya, sesi satunya itu pukul 7.30 dan sesi 2-nya pukul 9. Jadi diharapkan ayah bunda yang kebagian jadwal di hari Selasa ini bisa datang sesuai dengan waktunya, dengan sesinya, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlambat, karena kalau terlambat anak-anak tidak akan mengikuti dari awal tapi langsung sesuai dengan temannya sekarang ada di pos mana. Jadi akan langsung ke pos sana, akan melewatkan beberapa kegiatan yang sudah terlewat. Jadi tidak berarti jadi menunggu ikut ke sesi berikutnya, tidak. Karena kalau terlambat, misalnya nih kita mulai jam 7:30 ya, dan anak-anak ada yang baru datang jam 8 atau jam 8:30. Terus minta request nanti masuk ke sesi yang berikutnya saja, itu tidak bisa. Karena nanti akan terjadi penumpukan peserta di sesi berikutnya. Jadi yang datang terlambat tetap akan ikut berkegiatan sesuai dengan sesinya, langsung mengikuti teman-temannya sekarang sedang berada di pos berapa. Seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan, hari Kamis ada kegiatan game mandiri, dan di hari Jumatnya ada special mission. Lalu untuk yang offline di hari Rabu, nah ini di hari Rabu, sesinya sama, ada sesi 1 dan sesi 2. Kegiatan di hari Senin sama, ini semuanya yang offline maupun online, semuanya sama mengikuti opening. Di hari Selasanya anak-anak libur dulu, baru di hari liburnya, di hari Rabunya anak-anak ikut kegiatan offline di Tahura, hari Kamisnya games mandiri, dan hari Jumatnya special mission. Lalu bagaimana dengan yang online? Ini ada 10 anak yang memilih online, maka kegiatannya adalah seperti ini. Nah, online kami tentukan pelaksananya di hari Kamis setelah guru-guru selesai melaksanakan kegiatan yang offline di Tahura. Jadi anak-anak yang online pun tetap mendapat haknya untuk belajar bersama kami secara langsung melalui live Jimit mulai dari pukul 8. Jadi siap-siap nih ayah bunda ataupun yang nanti akan mendampingi anak-anak di kegiatan online ini, mungkin bisa sedikit mengatur waktunya atau mungkin mengatur cuti untuk mengikuti kegiatan ini, karena memang dua-duanya harus berada di Jimit yang sama. Jadi kalau misalnya anak-anak Jimitnya di rumah, berarti ayah bunda pun harus ikut dalam link Jimit yang itu bersamaan dengan anaknya dalam satu tempat dan satu waktu. Hari Senin kegiatannya sama seperti yang offline di hari Selasa dan Rabu tadi. Hari Selasanya anak-anak libur dulu, yang online ini dapat libur juga sama, mendapatkan jatah libur juga di hari Selasa. Hari Rabunya nanti ada game mandiri, yang teman-teman lain yang offline ini mengerjakannya di hari Kamis. Nah, untuk anak-anak yang online ini mengerjakan game mandirinya di hari Rabu. Dan hari Kamis nanti akan mengikuti kegiatan Imagnum Outing Fun Project secara live Jimit bersama guru-guru dan bersama orang tua atau ayah bunda yang mewakili nanti. Dan di hari Jumatnya akan ada special mission juga sama seperti teman-teman yang lainnya. Nah, lalu untuk jadwal kedatangannya seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah nanti setelah kegiatan technical meeting ini akan di-share secara japri tiket untuk kegiatan Imagnum Outing Fun Project ini. Ini hanya contoh saja, jadi nanti akan ada namanya siapa, kelas apa, mendapatkan jadwal di hari apa dan sesi berapa. Nah, tadi harapannya ayah bunda bisa datang sesuai dengan sesinya. Jadi kalau kebagiannya pagi, mungkin bisa mulai mengatur-ngatur waktu, kira-kira dari rumah harus berangkat jam berapa nih, sehingga jam 7:30 ini bisa sampai di Tahura. Berikut juga yang sesi 2. Sesi 2 itu jam 9 harus sudah ada di sana, berarti sudah mulai menghitung-hitung waktu perjalanan dari rumah ke Tahura. Selain mendapatkan tiket ini, nanti pun kami akan share link Twibbon. Jadi silakan nanti ayah dan bunda dan anak-anak juga untuk berfoto dan memasukkannya ke dalam Twibbon sebagai bukti kalau siap untuk mengikuti kegiatan Imagnum Outing Fun Project ini. Nah, tapi ada satu yang harus kami sampaikan. Pada saat di awal kan kami menyampaikan untuk tiket masuk ayah bunda dan anak-anak sudah, insya Allah sudah kami urus dari sekolah, tapi ada tiket lain yang tidak bisa kami sediakan, tidak bisa kami handle dari uang kegiatan dari pihak sekolah,
Jadi untuk tiket masuk kendaraan, karena kami pun tidak tahu ayah bunda siapa saja yang nanti akan membawa kendaraan ke sana, dan itu sedikit sulit untuk kami data juga. Jadi silakan untuk pembayaran tiket masuk kendaraan, kami serahkan kembali kepada ayah bunda semua. Dan tiket ini hanya berlaku, tiket yang dari kami hanya berlaku untuk satu anak dan satu orang yang mendampingi, baik itu ayah, bunda, ataupun yang mewakilinya siapa. Nah, jika ada yang ingin ikut lagi, itu mangga kami kembalikan lagi ke ayah bunda semua. Lalu untuk apa yang harus disiapkan, nih ini yang mungkin sedikit lumayan penting karena kita akan melakukan kegiatannya cukup berat. Mungkin tadi Mas Zidan sudah dapat bayangan ya kegiatannya seperti apa. Untuk ukuran anak TK sambil gendong dede bayi katanya tadi agak repot, apalagi ini anak kelas 4 mungkin jarak tempuhnya pun lebih jauh, terus kegiatannya pun lebih berat. Jadi mohon untuk menjaga kesehatannya, apalagi kalau misalkan yang selama pandemi ini kurang olahraga, anak-anak juga mungkin ada yang kurang olahraga, mungkin bisa pemanasan dulu, mungkin dari hari sekarang sampai nanti sesuai dengan jadwalnya, pemanasan dulu sedikit jalan-jalan ringan atau olahraga ringan supaya nanti pada saat di tahura tidak kaget badannya, sudah terbiasa. Terus tidur yang cukup, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan malamnya sudah begadang atau apa gitu ya. Khawatirnya nanti malah jadi drop setelah pulang dari tahura ini. Nah, untuk prokes, mohon karena kami tidak akan menyediakan masker dan sebangsanya, jadi mohon dibawa karena kan mungkin kalau untuk prokes ini setiap orang sudah jadi peralatan wajib yang harus dibawa di dalam tas ya. Jadi silakan menyediakan sendiri hand sanitizer, masker ataupun yang lainnya yang memang kira-kira sudah biasa digunakan oleh ayah bunda dan anak-anak. Yang ketiganya, mohon untuk memakai pakaian dan sepatu yang nyaman. Tidak memakai baju seragam olahraga ya ayah bunda. Jadi maksudnya memakai seragam baju olahraga tapi bukan yang dari sekolah untuk anak-anak. Jadi silakan. Sayang nih bajunya kan masih bagus, masih baru banget. Kemarin dibagikan, khawatirnya nanti kotor di sana atau malah jadi kurang nyaman bergeraknya. Jadi silakan menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman saja, tapi bukan yang seragam olahraga. Termasuk ayah bunda yang mendampinginya juga. Jadi pastikan untuk memakai pakaian yang sesuai, sepatu yang nyaman, dan usahakan yang tidak yang licin sepatunya. Karena nanti lumayan treknya akan cukup terjal pada saat pulang. Jadi kalau sepatunya licin, khawatirnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan anak-anak Imagnum harap untuk membawa waste bag yang sudah dibagikan pada saat virtual yang sebelumnya, itu silakan dibawa. Dan tadi yang hand sanitizer, masker itu silakan dimasukkan ke dalam waste bag-nya. Juga membawa periskop yang tadi sudah dibuat bersama Pak Irfan untuk nanti digunakan kembali pada saat kegiatan Imagnum Outing Fun Project. Membawa teks puisi. Nah, teks puisi ini belum sempat saya informasikan ke anak-anak, tapi anak-anak sudah beberapa kali bertanya pada saat limit. Jadi memang rencananya ini mungkin nanti anak-anak bisa cek sendiri ya, ada di learning kit masing-masing. Silakan untuk menulis puisi tentang Rasulullah. Jadi membuat puisi karya sendiri tentang Rasulullah. Lalu nanti silakan latihan bersama ayah bunda ataupun yang nanti akan mendampingi anak-anak ke tahura, latihan membaca puisinya, karena nanti akan ada perform antara anak dan orang tua. Jadi kolaborasi antara anak dan orang tua membacakan puisi yang sudah dibuat. Yang online pun sama ya. Jadi yang online pun sama, tetap membuat puisi, nanti akan perform juga antara ayah bunda dan anak-anak membacakan puisi yang sudah dibuat secara live Jimit. Insya Allah nanti akan ada juri-juri yang melihat, menilai juga penampilan dari ayah bunda dan anak-anak. Jurinya siapa? Insya Allah nanti jurinya spesial ya, ada di setiap posnya nanti. Ya, terus tadi teringat Mama Zidan katanya hari ini hujan di tahura, jadi siapkan untuk membawa jas hujan juga, karena guru-guru sepakat apapun nanti kondisinya, mau hujan, mau panas terik, kegiatan akan terus berjalan. Jadi silakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk membawa jas hujan. Yang keempat yaitu membawa alat sholat, cemilan, minuman, dan lain-lain. Tapi
kami titip semuanya itu cukup dalam satu tas yang digendong, jadi tidak membawa tentengan-tentengan apa-apa. Khawatirnya nanti kan kalau yang pernah ke Tahura melihat ada monyet atau apa gitu ya, takutnya nanti malah diambil sama monyet tentengan-tentengannya. Jadi pastikan semuanya cukup dalam satu tas supaya nyaman juga bergeraknya, tidak repot dengan barang-barang yang dibawa. Untuk cemilan dan minuman ini sepertinya memang harus bawa masing-masing karena dari sekolah tidak menyediakan ini ya Bu An. Jadi iya betul. Betul. Iya, supaya sesuai dengan selera juga, kira-kira lagi moodnya makan apa gitu, jadi silakan bawa sesuai dengan kesukaan. Betul. Selanjutnya, nah ini untuk protokol kesehatan yang kami rancang untuk kegiatan ini, insya Allah nanti di depan pada tempat tiketing akan ada pengecekan suhu dan pengecekan prokes, jadi sudahkah membawa sanitizer, memakai masker, dan yang lainnya nanti akan dicek di sana. Terus nanti setiap kelompok kan setiap sesinya ada 15 anak dan 15 orang tua, di mana nanti 15 orang anak ini akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok kecilnya terdiri dari 5 orang. Nah, 5 orang ini nanti akan didampingi oleh 1 orang Satgas COVID yang akan mendampingi anak-anak selama berkegiatan, tapi sifatnya bukan pembimbing kelompok yang akan mengarahkan, ayo silakan lewat ke sini, oh itu jalannya salah, bukan seperti itu. Jadi hanya mendampingi saja selama perjalanan, yang menentukan arah tetap dari anak-anak. Jadi nanti silakan mengikuti saja rute-rute yang sudah ditentukan, lihat sekelilingnya apakah ada tanda panah yang harus menunjukkan belok kanan atau kiri, itu silakan diikuti. Gugus COVID ini hanya akan mendampingi dan mengingatkan jika nih ayah bunda ada yang lupa atau anak-anak ada yang lupa membuka maskernya, terus duduknya berdekatan, jaraknya terlalu dekat atau apa, nanti Satgas COVID ini akan bukan menegur mengingatkan untuk terus selalu menjaga protokol kesehatannya. Lalu, nah ini yang tadi saya sampaikan, satu kelompok ini terdiri dari 5 siswa dan 5 orang tua. Dan nanti pun insya Allah di setiap pos yang dilalui akan ada marka jarak. Jadi silakan nanti ayah bunda dan anak-anak duduk maupun berdiri di marka yang sudah disediakan. Jadi tidak berkerumun di satu tempat. Kita meminimalisir semua hal yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan untuk sanitizer insya Allah kami akan menyediakan ini di setiap posnya ya, meskipun kami harap setiap anak tetap membawa masing-masing, meskipun kami sudah menyediakan, jadi tetap ini jadi peralatan pribadi yang harus dibawa oleh anak-anak dan orang tua. Sudah mungkin seperti itu Bu Ana technical meeting kita hari ini. Sudah mewakili bagaimana akan dilaksanakannya nantinya ya. Paling ya kami setiap kelompok ada satu tugas yang harus dilakukan dengan tujuan. Bu Ana maaf nggak jelas. Iya Bu, suaranya kurang jelas. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya hilang, Bu An. Jauh banget suaranya, Bu. Sebentar ya. Oke, sambil berjalan, dicek dulu ya, suaranya sekarang sudah lebih terdengar? Sudah. Sudah, Bu. Sudah Ada, Bu. Sudah? Ya, ayah bunda ya begitulah kurang lebih ya penjelasan dari Bu Winda tentang pelaksanaan Imagnum Outing Fun Project yang insya Allah akan dilaksanakan hari Selasa dan Rabu depan ini ya, Selasa dan Rabu ini ya, tanggal 6 dan 7 April. Insya Allah juga hari ini kita akan bagikan ya yang tiket itu, kemudian dapatnya sesi berapa dan dapatnya hari apa, dan mudah-mudahan bisa mengikutinya ya dengan baik. Nah, paling kan salah satu bentuk ikhtiar dari sekolah itu bahwa setiap kelompok akan ada 1 orang guru ya.
tetapi dia tugasnya sebagai Satgas COVID yang akan mengawasi, yang akan mengingatkan tentang protokol kesehatan pada saat pelaksanaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar. Mudah-mudahan, pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tentu saja begitu ya. Barangkali ada pertanyaan dari ayah bunda yang ingin ditanyakan kepada kami seputar kegiatan Imagnum Outing Fun Project ini. Mangga bisa. Kayaknya apa ya? Raise hand aja ya, biar lebih memudahkan juga kami untuk melihatnya. Boleh ditekan, ya, diklik tombol raise hand-nya. Barangkali ada pertanyaan seputar kegiatan ini. Mangga. Hah? Insya Allah tidak ada kegiatan basah-basahan di sana. Oh ya. Karena kan memang tidak ada, kita tidak melewati sungai ataupun air terjun yang ada di Tahura. Jadi tidak ada kegiatan basah-basahan kecuali ternyata Allah takdirkan hujan saat itu. Jadi hujan basah-basahannya karena hujan, bukan basah-basahan karena kegiatan. Disarankannya menggunakan sepatu gitu ya, kaos kaki dan sepatu. Kenapa? Biar lebih aman. Kemudian juga memang karena di sini ayah bunda juga, karena kalau misalnya yang sudah tahu bagaimana trekkingnya Tahura, tentu kita akan berjalan kaki. Dibilang jauh, nggak jauh-jauh banget, tetapi dibilang dekat, tidak dekat-dekat banget. Jadi barangkali yang tadi Bu Indah sampaikan dipersiapkan dari sekarang ya. Itu ya, barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan, atau mungkin barangkali orang tua yang online ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Iya, langsung aja lah. Di chat itu kadang-kadang kita kelewat dan nggak bisa langsung jawab ya. Tapi itu ada filen. Bu, alat sholat yang dibawa untuk anak-anak atau orang tua saja? Kalau saya sih boleh menyarankan enaknya bawa sendiri ya. Dua-duanya. Jadi baik anak atau baik orang tua, kita save ya, cari ikhtiarnya. Orang tua bawa, anak-anak bawa. Terutama untuk yang sesi 2 sih, karena kalau sesi pagi sebelum zuhur sudah selesai kegiatan, jadi sudah bisa sholat di rumah ataupun di perjalanan. Tapi kalau untuk yang sesi 2, kemungkinan ini akan zuhur masih di sana, jadi usahakan tetap membawa alat sholatnya supaya nanti kita bisa sholat dulu saja di sana, jadi pulang itu sudah dalam kondisi sudah sholat zuhur, jadi lebih tenang nanti. Iya, ya, dipersiapkan aja barangkali ya. Terutama untuk sesi 2 kayaknya ini mah harus bawa ya. Kalau sesi 1 tidak bawa, tidak. Kalau sesi 1 karena memang selesainya sebelum zuhur, kemudian langsung pulang ini, kalau langsung pulang ke rumah ya, kayaknya di rumah aja pelaksanaan itu bisa. Bu Anu, Iya, mangga. tulis nggak Bu? Bu Anu, punten kalau untuk sesi 1 tuh kan jam 7.30 tuh itu udah di Tahura ya? Betul, Mami. Eleh, Halo. eleh. Maaf ya Mami, ini sebenarnya kenapa ya, bukan ingin membebani atau apa-apa, karena memang kita juga menghindari pelaksanaan yang lewat zuhur. Satu, kondisi alam kadang tidak terprediksi, hujan kita nggak tahu juga. Jangankan lewat zuhur, kadang-kadang sebelum zuhur juga kadang sudah hujan. Sebenarnya itu makanya ini perlu kerja sama orang tua ya. Pagi-pagi pasti pada saat memang mau offline ke Tahura ini lebih sigap lagi waktu kan, mempersiapkan, dan bisa jadi perginya lebih kalau yang jaraknya jauh bisa jadi perginya 6:30 mungkin ya, 6:30 sudah di perjalanan karena takutnya macet dan lain-lain gitu ya. Semangat ya Bunda, jangan kena ya Bunda, kami pun sama nih. Guru-guru tuh lebih pagi dari itu ya. Dan bismillah lah ya ini. Kalau saya sih karena ini momennya jarang ya, jadi karena mau ketemu anak-anak senang aja. Sebenarnya anak-anak juga kalau misalnya dari cerita-ceritanya ya, kalau misalnya saat kita jimit, Bu udah nggak sabar. Nah mudah-mudahan ya pas saat ini tidak susah dibangunkan atau itu lebih siap lagi berangkatnya. Biasanya lebih excited bangunnya jadi lebih pagi kalau mau pergi-pergian. Iya, dan biasanya Jadi malah nggak bisa tidur biasanya. iya malahan gitu ya. Dan memang pengalaman yang apalagi nih ya, ini kan baru lagi ya, pengalaman field trip yang memang biasa dilaksanakan sebelum-sebelumnya gitu, yang memang kita belum ada pandemi. Dari malam tuh mereka udah prepare sampai nggak tidur dan membayangkan berangkat field trip itu seperti apa. Dan mudah-mudahan sih semangatnya nggak kalah juga dari sebelum-sebelumnya. Malahan sekarang udah jarang ya,
kalau ini. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya aman ya ayah bunda, yang itu yang kita memang ini apa sih kita minta terus ya, kita berdoa sama-sama dan tetap kita juga waspada dengan ikhtiar semaksimal mungkin gitu. Ya, ada yang tanya ya, gimana ya? Ada yang mau bertanya langsung, mangga. Iya. Nih, mangga Mami. Perlu bawa alat tulis atau apa? Atau alas buat menulis nggak? Enggak, insya Allah nggak usah Mami. Kita menyiapkan salah satunya alat tulis berupa ballpoint dan kertas yang sudah akan siapkan. Karena memang tidak akan banyak menulis sih. Paling di beberapa di satu pos kali ya. Nggak ada ya? Ada yang. Jadi Mama Diandra, ya, yang akan menggunakan alat tulis ini hanya ayah dan bundanya saja. Anak-anak tidak akan menggunakan alat tulis karena nanti insya Allah akan dibagikan juga lembar evaluasi sama seperti Project Day kalau kita di sekolah ya, ada evaluasi apa saja yang sudah dicapai oleh anak-anak. Dan itu pun hanya digunakan untuk itu, jadi hanya untuk checklist saja. Sudah tercapai belum nih kira-kira kompetensi yang ini atau karakter yang ini. Jadi tidak terlalu banyak menulis. Kita tidak ada menulis-menulis. Jadi yang dibawa alat tulis hanya itu aja. Kalau anak-anak hanya teks puisi yang sudah dibuat saja, hanya itu. Itu pun hanya nanti dibacakan, perform di depan teman-temannya dan nanti akan ada yang menilai. Setelah itu silakan masukkan kembali ke dalam wasteback-nya, selesai. Gitu. Tidak ada yang menulis-menulis. Ada lagi? Sami-sami. Ya, ada yang lainnya barangkali ayah bunda yang ingin ditanyakan. Bisa dipahami barangkali ya. Alhamdulillah ya. Deg-degan Bu Ana. Deg-degan. Takut nggak nyampe. Oh enggak Mami sampai. Insya Allah. Enggak sih. Latihan dulu dari sekarang Mami, Iya. jalan ringan dulu. Dan tidak seseram juga ya. Oh, betul. Dan tidak seseram yang dibayangkan. Insya Allah treknya masih aman, jadi tidak bukan yang sampai bagaimana banget, tidak. Jadi ini masih ramah lingkungan jalannya. Dan jangan takut dikerjai oleh kami, enggak dikerjain. Ini mah kegiatan baru. Kita tidak akan ospek ayah bunda semua. Ini justru karena kegiatan bersama dan memerlukan mungkin kerjasama dari ayah, bunda dan siswa dan anak-anaknya. Tentu ya itu aja sih sebenarnya ya yang diperlukan. Mangga, ya. Barangkali ada yang lain. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Iya. Mau tanya, Mangga. ada kompetensi pelajaran nggak nanti? Atau seru-seruan? Enggak gini, kalau ada matematika saya kirim bapaknya yang pergi. Atau gitu mah nggak usah dikasih tahu. Bisa ya. Ya, kompetensi pelajaran ada. Gimana nih, coba. Insya Allah setiap pos ada kompetensi pelajarannya. Nah, kalau untuk matematika dan yang lainnya ada. Jadi Miss Nita mungkin nanti bisa tetap ikut karena kan yang dites bukan bundanya ya, anaknya nanti yang dites. Iya, jadi lebih ke games tapi memang ada muatan pelajarannya. Jadi insya Allah anak-anak bisa karena soal-soalnya pun yang sudah dipelajari juga selama semester 2 ini, jadi tidak perlu khawatir, yakin insya Allah anak-anak Imag rumah cerdas-cerdas semua ya, jadi pasti bisa jawab. Siap. Enggak soal-soal yang ini, soal-soal yang nggak usah dikotret lah kalau matematika makan. Oh, ini kan matematikanya aman. Jangan takut ya. Insya Allah. Mama Zia, mangga. Bu Ana, Bu Winda, apa ini dinilai gitu games-gamesnya anak-anak ini? Masuk penilaian pelajaran gitu enggak? Kalau nilai langsung masuk ke rapot, enggak kalinya ya Bu Winda ya? Enggak, tetapi dievaluasi ya. Kan? Ya, jadi bahan evaluasi. Tentu saja ya setiap kegiatan selalu kami evaluasi, tetapi tidak semua evaluasi itu kita masukkan ke dalam nilai yang akhirnya jadi nilai rapot misalnya kayak gitu. Makasih Bu Ana. Paling nanti ada sedikit kan nanti ayah bunda akan mengisi lembar evaluasi karakter ya. Jadi di kegiatan kita nanti akan mengusung karakter-karakter apa. Nah itu yang akan jadi pegangan kami untuk nanti di rapot perilaku
Karena kan selama ini kami tidak mengetahui secara langsung nih ya anak-anak karakternya seperti apa. Nah mungkin nanti dengan bantuan ayah bunda mengisi lembar evaluasi itu apakah karakternya sudah tercapai atau belum. Nah itu nanti akan menjadi bekal kami pada saat mengisi ke rapot perilaku semester 2 nanti. Hanya itu. Jadi kalau untuk yang muatan pelajaran tidak akan dimasukkan ke dalam nilai rapot. Ini mah hanya sedikit kayak review aja, jadi kami pun tahu oh ternyata anak-anak itu sudah paham materi ini, ayah bunda pun bisa langsung menyaksikan oh ternyata pada saat baca puisi anak saya itu belum pede atau misalkan apa gitu. Nah lebih ke situ-situnya aja sih. Atur nuhun Bu Winda, Bu Ana. Kami Bu Winda, jadi fokus kegiatannya teh pembentukan karakter building Pak ya? lebih ke ya mirip-mirip seperti itu, tapi ini targetannya adalah karakter sesuai dengan fase Rasulullah di usia ini. Jadi targetannya bukan yang apa-apa, tapi karakter anak-anak di fase sirohnya. Oke, siap. Karena nanti pun insya Allah kegiatan kita memang serangkaian siroh. Begitu. Ya, ya. Jadi walaupun mungkin tidak instan langsung situ, tetapi itu cukup mewakili ya kegiatan ini. Karakter apa yang memang diharapkan dari anak-anak saat kelas 4 gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Itu ayah bunda. Ya mangga. Winda mau tanya. Mangga, Mbak Fadil. Kalau misalkan bawa adiknya Fadil itu masih aman nggak? Masih aman dalam artian bagaimana ini saya bingung. Maksudnya kan treknya kan jauh. Maksudnya kalau umur 3 tahunan bisa nggak ikut kayak gitu? Kalau nggak nanti saya nggak akan bawa. Insya Allah sih sebetulnya aman treknya. Tapi kalau misalkan pas yang perjalanan pulang mungkin ya agak jadi pada saat berangkat insya Allah jalannya datar-datar saja aman untuk dilalui anak-anak kecil seusia adanya Fadil. Paling nanti pulangnya karena ada naik tangganya, nah mungkin di situ yang agak rada hati-hati. Tapi masih aman sih sebetulnya, masih bisa untuk anak-anak. Paling nanti ya mungkin harus gendong pas naik tangganya. Oke, baik. Nuhun Bu Winda. Iya, jadi memang estimasi waktu dari kami sedikit dilonggarkan, meskipun ini bukan jadi udah dilonggarkan jadi nyantai aja, nggak seperti itu ya. Tetap kita berpacu dengan waktu karena sesi 2 pun nanti akan menanti untuk berkegiatan, jadi tetap sesuai dengan ritmenya. Tapi kalau misalnya ternyata merasa capek mau istirahat dulu ya silakan untuk istirahat dulu, tapi tidak terlalu lama. Jadi bisa lanjut lagi. Yang jelas jangan sampai memaksakan ini udah ngos-ngosan parah tapi terus aja jalan. Nah, itu kan nanti malah jadi khawatir badannya jadi soak kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ternyata udah mulai agak lelah, istirahat aja dulu nggak apa-apa. Nanti sampaikan ke gugus COVID-nya minta istirahat dulu semua. Yang jelas kalau satu orang istirahat, satu kelompok itu tetap harus ikut istirahat juga. Nanti lanjut lagi perjalanan. Begitu. Wow, kalau ibu-ibu pertanyaannya berbeda ya. Ada dress code nggak katanya? Untuk dress code-nya kami bebaskan. Yang jelas clue-nya adalah nyaman untuk bergerak. Nyaman untuk bergerak. Jadi ya kalau mau setelan olahraga silakan setelan olahraga, tapi bukan seragam olahraga sekolah. Jadi silakan. Pokoknya yang penting nyaman aja. Yang membuat ayah bunda nyaman untuk bergerak silakan. Oh iya Bu Winda, berarti nggak apa-apa kalau anaknya pakai rok ya, rok jeans misalnya. Silahkan. Tapi pakai legging ya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang penting nyaman aja, jangan sampai nanti pada saat jalan merasa kalau bahasa Sundanya mah gejet gitu, jadi susah untuk bergeraknya, jalannya susah, nanti naik tangga susah. Nah itu kan jadi kasihan juga ke anak-anaknya. Jadi silakan saja disesuaikan yang kira-kira nyaman untuk bergerak, nyaman untuk nanti naik tangga. Situ sih yang ini pas nanti naik tangganya khawatirnya kalau pakai rok gejet atau apa. Tapi kalau roknya yang lebar mah nggak masalah. Ada lagi? Kalau pengalaman kemarin mah seru ya, insya Allah ya seru gitu. Kemudian, jadi jangan dipikir menakutkan enggak ya. Nah, ini masih yang biasa-biasa aja. Tapi memang kami kasih bocoran pada saat pulang ada trekking yang menanjak. Ya, mangga yang lainnya, mumpung kita ada nih gitu ya, boleh ditanyakan. Nanti jangan-jangan ada pertanyaan lagi, kitanya sudah live, itu udah semuanya, sudah selesai. Ya, Bismillah ya bunda. Oke, mangga Aleza, mamanya Aleza atau Alezanya nih yang mau bertanya. Assalamualaikum Bu Ana.
Oh iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Leza? Bu Ana, maaf saya nggak gabung dari awal, Iya. baru gabung terakhir. Tadi yang saya dengar itu yang teknis yang offline ya Bu ya. Iya. Nah, kalau Aleza memang pilihnya yang online. Iya. Mungkin mau konfirmasi aja seperti apa teknisnya. Tadi informasi dari Aleza katanya hari Senin opening, Iya. Selasa katanya libur, hari Rabu mission, hari Kamisnya gemit gitu katanya Iya. seperti itu. Betul-betul. Nah, kalau keterlibatan orang tua seperti apa, kemudian yang harus dipersiapkan itu apa saja Bu Anu? Mangga. Ya, mangga Bu Indah. Ya. Insya Allah untuk yang kegiatan online ini bisa dilihat di slide-nya mungkin sama Aleza. Untuk hari Senin ini ada opening, tidak perlu diikuti oleh orang tua juga nggak apa-apa. Jadi kalau untuk yang hari Senin ini cukup anaknya saja, tidak masalah. Untuk hari Selasa nanti Aleza boleh libur dulu. Ini untuk semua anak-anak yang online di hari Selasa boleh berlibur dulu. Silahkan. Untuk hari Rabu nanti ada game mandiri. Insya Allah untuk learning kitnya boleh diambil sore ini. Jadi untuk yang online ini silakan nanti sore sekitar setelah asar boleh ke sekolah untuk mengambil learning kit kegiatan. Nah di hari Kamisnya ini baru kami membutuhkan keterlibatan ayah bunda secara langsung. Sebetulnya sih untuk keterlibatan orang tua ini dimulai dari hari Rabu. Jadi game mandiri ini bukan berarti mandiri anak-anak saja, tapi anak dan orang tua. Hanya saja tidak kami pandu. Jadi ini silahkan nanti ayah, bunda, dan anak-anak silahkan bermain game menggunakan learning kit yang sudah kami sediakan di hari Rabu ini. Dan hari Kamisnya ini kami mohon dengan sangat ayah bunda bisa mendampingi anak-anak untuk kegiatan Imagnum Outing Fun Project ini secara live Jimit. Jadi insya Allah nanti akan di-share link Jimitnya. Nanti anak-anak akan masuk ke dalam link Jimit itu untuk berkegiatan dengan orang tuanya. Jadi tidak hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga ikut di Jimit itu. Kegiatannya apa? Tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang offline di Tahura. Jadi semua games yang dimainkan teman-teman di Tahura akan dimainkan juga oleh teman-teman yang Jimit yang mau melakukan kegiatan ini secara online. Jadi semuanya sama. Jadi untuk hari Rabu dan Kamis ini keterlibatan orang tua sangat diperlukan. Untuk hari Kamis ini ada special mission yang akan dilakukan oleh anak-anak. Orang tua tidak perlu mendampingi pun tidak masalah. Jumat. Dari Jumat ini special mission untuk semua anak mau yang online maupun yang offline semuanya sama, tidak didampingi oleh orang tua pun tidak masalah. Yang jelas untuk Rabu dan Kamis ini mohon sekiranya untuk menemani anak-anak. Begitu. Kalau Ya, untuk jamnya Bu, perkiraan untuk yang saya online harus ya? terlibat gitu. Ya. Rabu atau Kamis jamnya mungkin? Ya, kalau untuk yang hari Kamis, kegiatan akan dimulai jam 8, ini sampai jam 12 siang, Bun. Begitu kalau untuk yang Rabu, ini lebih fleksibel sebetulnya waktunya ya. Karena ini nanti Aleza atau teman-teman yang lain bisa memilih waktunya, kira-kira ayah bundanya bisa sempat menemaninya di jam berapa. Nah kalau hari Kamis ini karena kami pandu melalui live Jimit, jadi ya waktunya kami tentukan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, nanti untuk evaluasi yang online ini kalau teman-teman yang offline nanti lembar evaluasinya tertulis, kalau yang online ini insya Allah evaluasinya nanti akan di-share melalui link Gform, jadi evaluasinya langsung secara online juga, secara digital juga. Begitu. Ya Bu Winda, terima kasih sudah jelas sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Akmal baru join. Oh iya. Hari apa Ibu field tripnya? Iya, untuk hari apanya nanti setelah technical meeting ini Bu Indah dan teman-teman guru lain akan share tiket. Sebentar, ini di mana ya tiketnya? Iya, soalnya ke kantor Bu punya. Iya, oke Akmal. Nah nanti setelah kegiatan ini, Bu Indah dan teman-teman guru yang lain akan share tiket sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Nah Akmal kebagian hari apa, nanti bisa dilihat di tiketnya. Begitu. Jadi, iya.
hari ini insya Allah bisa ya. Ya, kali ada lagi. Bismillah ya, ayah. Nggak perlu belajar karena orang itu udah coba. Oh, ini. Hansa Anifal Bunda. Oh, ada pertanyaan yang itu ya? Tadi ya di itu. Yang teks untuk puisi Rasulullah yang seperti ini warnanya krem. Jadi untuk yang menulis puisi itu tidak disatukan ke dalam buklet worksheet yang digunakan kemarin-kemarin. Bentuknya hanya satu lembar saja. Nah, silakan nanti anak-anak boleh menulis puisinya, boleh berkolaborasi dengan ayah bunda mungkin bait-bait puisinya mau seperti apa, boleh berdiskusi. Nanti anak-anak tuliskan di kertas ini dan ini nanti dibawa ke Tahura untuk diperformkan. Jadi nanti akan perform antara anak-anak dan orang tua yang mendampingi membacakan puisinya secara kolaborasi. Duet Sama itu. Surat izinnya kapan dikumpulkan? Surat izinnya kapan dikumpulkan? Boleh japri ke saya ya Bun ya, sekarang juga boleh. Di fotonya saja. Ya. Fotokan saja, nanti fotonya japrikan ke saya. Iya Umi, nggak perlu belajar Umi, tenang, santai Umi, santai. Ya. Cancel deh. Iya itu ya. Deh. Puisi yang ditulisnya karena kita field tripnya memang mengambil tema tentang Rasulullah, jadi puisinya pun memang silakan dibuat tentang Rasulullah juga. Kalau bingung, bocorannya. Yang kemarin Pak Juma diterangkan paling ya, terakhir-terakhir. Boleh. Boleh lah ya. Bocoran ya. Yang mana? Nanti sama anak-anak ngobrol ya. Barangkali nanti bingung gitu ya. Percayalah ya Bunda. Insya Allah ya. Ya, mangga. Barangkali ada lagi. Udah. Bu Ana yang tadi itu mana ya? Mama Diana paling bawah. Udah. Insya Allah sudah Bu Ana. Sudah. Alhamdulillah berarti ya. Gimana ya Bu Indah ya? Kalau memang sudah dirasa cukup dan memang bisa dipahami penjelasan tadi yang dijelaskan oleh Bu Indah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 April nanti berjalan dengan lancar ya. Semuanya aman juga ya. Dan seru tentunya ya. Karena tidak ada lagi yang pertanyaan, berarti kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa ada majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Oke, ayah bunda, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang memang baru dirasa pertanyaannya nanti baru ketemunya, maka bisa dijawab saja. Kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bu Guru. warahmatullahi wabarakatuh.